to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa Al-Fatihah dulu bersama-sama ya. Yuk diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau nanya dulu nih. Kalian pernah nggak lihat bencana alam yang ada di Indonesia? Pasti semuanya pernah lihat ya. Nah, coba sebutkan apa saja sih bencana alam yang ada di Indonesia? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Ya, betul sekali yang tadi disebutkannya. Bencana alam contohnya itu ada banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami. Nah, tadi yang disebutkan itu adalah contoh-contoh bencana alam yang ada di Indonesia ya anak-anak. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi jenis-jenis fenomena alam melalui cerita. Yang kedua, menyebutkan penyebab dan dampak dari fenomena alam yang disampaikan dalam cerita. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dan tanggapan terhadap bencana alam. Yang keempat, menyampaikan kembali isi cerita dan pemahaman tentang fenomena alam, baik secara lisan maupun tertulis. Di Gunung Surya, hiduplah masyarakat yang damai di sebuah desa bernama Desa Murni. Desa ini terkenal dengan sawahnya yang hijau dan udara yang sejuk. Penduduknya hidup dari bertani dan berternak. Gunung Surya terlihat megah dan tenang selama bertahun-tahun. Anak-anak sering bermain di ladang dan orang dewasa bekerja di sawah sambil sesekali memandang ke arah gunung yang indah itu. Namun, pada suatu malam bumi mulai bergetar pelan, dinding rumah bergerak dan suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Pak Rudi, kepala desa, segera memberitahu warga untuk bersiap-siap. Kita harus waspada, gunung bisa meletus kapan saja, katanya dengan serius. Keesokan harinya, asap tebal mulai keluar dari puncak Gunung Surya. Beberapa hewan ternak terlihat gelisah, langit yang tadinya cerah berubah menjadi kelabu. Bau belerang tercium di seluruh desa. Pemerintah daerah pun segera datang dan meminta warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tak lama setelah semua warga mengungsi, Gunung Surya meletus dengan keras. Lava panas mengalir ke lereng gunung dan abu menyelimuti pepohonan. Sawah-sawah rusak dan beberapa rumah hancur. Meskipun kehilangan harta benda, warga bersyukur karena semua selamat. Setelah beberapa minggu, letusan mereda, warga mulai kembali ke Desa Murni untuk membersihkan sisa abu dan memperbaiki rumah mereka. Mereka belajar bahwa alam bisa berubah sewaktu-waktu dan manusia harus siap menghadapinya. Kini, setiap 6 bulan sekali, Desa Murni mengadakan latihan tanggap bencana. Anak-anak diajari cara menyelamatkan diri jika gunung meletus kembali. Meskipun sempat dilanda bencana, semangat warga Desa Murni tidak pernah padam. Nah, sebelum itu, Ibu mau nanya dulu nih, apa penyebab gunung bisa meletus? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Gunung meletus karena magma panas di dalam bumi terdorong ke atas oleh tekanan yang sangat besar dan akhirnya meledak keluar melalui kawah gunung.
Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 5 orang. Ayo sekarang kalian berkelompok dengan kelompok masing-masing. Nanti ibu akan membagikan gambar tentang fenomena alam. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya. Cari penyebab dan dampak tentang fenomena alam yang terjadi. Ibu kasih waktu pengerjaannya 20 menit ya anak-anak. Setelah di awal ibu menceritakan tentang gunung api di Desa Murni, sekarang ada yang bisa tidak menghubungkan cerita tadi dengan fenomena alam yang nyata di Indonesia? Ayo yang bisa angkat tangannya. Nah, setelah ini ibu minta kalian untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing tentang bagaimana cara menghadapi dan mencegah dampak buruk dari fenomena alam yang terjadi di Indonesia. Ibu kasih waktu pengerjaannya 15 menit ya anak-anak. Setelah kalian berdiskusi mengenai fenomena alam, sekarang ibu mau perwakilan kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dan untuk kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang maju. Setelah kita belajar mengenai fenomena alam yang terjadi di Indonesia, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Ayo yang bisa menjawab, angkat tangannya. Sebelum ibu tutup, ibu mau memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu membuat ringkasan cerita dan menambahkan gambar tentang fenomena alam yang akan diceritakan. Dikumpulkan untuk minggu depan ya. Sampai sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.